Guys, umat Kristen sekarang punya sahabat baru pejuang toleransi. Namanya Gugun Gumilar, staf susnya Pak Menteri Agama Nasruddin Umar. Kemarin saat terjadi penyegelan rumah doa jemaat Oikumene Tesalonika di Tangerang, Bang Gugun langsung ke lokasi, koordinasi sama aparat setempat, nunggu 5 jam di lokasi, bahkan infonya sampai ngomelin Pak Camat. Bang Gugun keren. Alhamdulillah negara sekarang sudah hadir untuk memastikan kebebasan ibadah untuk umat minoritas lewat perjuangan Bang Gugun ini. Kita sama-sama kawal pada hari Minggu ini ya Bang. Jemaat Oikumene harus bisa ibadah Minggu tanpa gangguan. Tapi sebelumnya kita harus apresiasi usaha Bang Gugun. Terima kasih Bang. Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Priyanto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini, kita barusan saja menyaksikan apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, bahwa baru aja ada sahabat baru orang Kristen yang adalah seorang pejuang toleransi, namanya adalah Pak Gugun Gumilar, seorang staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia. Luar biasa sekali, memang kita ketahui bersama bahwa di hari Jumat Agung ketika umat Kristiani dan Katolik merayakan hari kematian Yesus Sang Juru Selamat, ada gangguan lagi-lagi yang terjadi di rumah doa POUK Tesalonika di Kabupaten Tangerang. Dan akhirnya Pak Gugun Gumilar ini turun lapangan Bapak Ibu Saudara-saudari. Selanjutnya kita akan coba menyaksikan cuplikan video berikut ini. Ini bukti kita disegel dibuka. Terima kasih kepada Pemda Tangerang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Dr. Haji Gugun Gumilar MA PhD. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Tangerang ya, beserta seluruh jajaran ya, kemudian pimpinan rumah doa yayasan di POUK di Tangerang. Alhamdulillah hari ini kita berhasil bersama-sama merukunkan kembali ya, segel kita dibuka, kemudian negara hadir ya, Pemda Tangerang hadir, Kemenag juga hadir. Kita akan bangun kembali rumah ibadah yang bagus, dan Pemda serta Kemenag pusat menjamin, dan kita akan bangun bersama-sama. Jadi kepanitiaannya dibikin, kemudian kita biar sama-sama masukannya seperti apa. Semua pihak dikomunikasikan ke pusat dan kemasan kembali pelang. Jadi clear Pak, kita nggak baca ini lagi, udah clear. Nanti biar otentik Pak, ada nomor dari Satpol PP, gitu kan? Ada nomor dari yayasan Pak, kan otentik. Bahkan di sini akan dibangun rumah doa, bawahnya yayasan, itu nggak ada masalah Pak. Setelah pencabutan segel, pelang diberikan kembali untuk kami masak. Langsung hari ini. Teman-teman, ini bukti segel dan negara hadir untuk semua umat. Ya, terima kasih. Islam dan Kristen adalah kemuliaan untuk kita semuanya. Kita sangat penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi hari ini kita bersyukur KUHP ya 304 dan 303 sudah keluar ya. Intinya barang siapa yang mengganggu agama orang lain, mengganggu rumah ibadah ya dan lain sebagainya, itu adalah pidana. Ya. Ajaran yang pertama yang selalu diingatkan oleh Yesus adalah bagaimana ajaran cinta dan kasih. Ya. Sama dalam Al-Quran juga, kalau kita padatkan 6.666 ayat dalam Al-Quran adalah Al-Mahabbah, artinya adalah cinta dan kasih. Jadi tidak ada yang dipertentangkan oleh kita semuanya. Buat kami, ngapain sih membenci agama orang lain? Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Kita pikirkan jadilah orang yang Kristiani, umat Kristen yang baik. Ya. Jadi kita contohkan bahwa agama kita agama cinta dan kasih. Termasuk Muslim ya, Muslim jadilah contoh yang baik. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, karena Bapak Ibu akan beribadah
menyampaikan hormat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ya. Semoga senantiasa tahun 2026 ini Tuhan akan selalu memberkati kita semuanya. Cinta, kasih, dan damai akan selalu di hati dan pikiran kita semuanya. Ya, dan itu dia Bapak Ibu Saudari bagaimana seorang sosok Pak Gunggun Gumilar harus turun lapangan menyelesaikan persoalan ya persekusi yang dialami oleh umat Kristiani dan Katolik di Indonesia. Dan sebenarnya saya melihat satu orang lagi juga yang memang adalah seorang pejuang toleransi di Indonesia. Beliau banyak membahas tentang intoleransi yang seringkali terjadi di bangsa kita ini dan beliau sangat bertentangan dengan peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Dan saya akan mengajak kita untuk melihat ya satu video yang dibagikan oleh beliau di akun YouTube-nya. Dan langsung saja ini dia videonya. Ya begitu dong. Ya oke lah, kita terima kasih ya. Yang penting jangan sampai terjadi lagi. Seharusnya sih yang kayak gitu-gitu tuh nggak perlu harus diviralkan dulu, nggak perlu harus dimarahin dulu, tidak perlu harus dihujat oleh orang setanah air. Dan sekelas bupati, sekelas Kasatpol PP, aparat-aparat di level kabupaten Pemkab mestinya sudah bisa memprediksi, menakar, mengkalkulasi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Dampaknya seperti apa kira-kira? Jangan hanya berpikir tentang lokal Tangerang. Ini persoalan ras ya, persoalan sara maksud saya. Di mana kita Tangerang itu bagian dari Republik Indonesia, negara yang memiliki banyak sekali heterogenitas, perbedaan, termasuk perbedaan agama dan keyakinan. Dampaknya kira-kira secara nasional seperti apa? Harusnya sudah bisa berpikir begitu, nggak harus viral dulu, nggak harus diberikan masukan-masukan keras dulu, baru kemudian melangkah begini. Ya, walaupun tetap kita berterima kasih atas responsifnya Pemkab Tangerang dan jajarannya yang kemudian hari ini kita mendengar segel yang kembali pasang oleh Kasatpol PP-nya sudah dicopot. Ya. Kasatpol PP saya kira hanya pelaksana teknis, tidak mungkin Kasatpol PP berani melakukan itu kalau tidak ada restu dari bupatinya, kan tidak mungkin. Nah ya. Ya. Apalagi hari ini saya mendengar berita di Halmahera Utara, di Maluku Utara, Masya Allah, sangat prihatin. Yang kayak gitu-gitu, Pak, selevel bupati harus tahu. Kejadian-kejadian begitu tahu, sehingga kemudian ketika ada peristiwa di daerahnya masing-masing, yang sekiranya bisa berpengaruh terhadap konflik-konflik di luar daerah, ya bisa menyesuaikan segala keputusannya gitu. Jangan malah kemudian mumboni, jangan memperkeruh gitu. Nah, ya sudah tahu ini negara Pancasila, Undang-Undang Dasar kita memberikan jaminan dan kebebasan kepada umat beragama yang berbeda-beda, sekaligus menjamin mereka menjalankan ibadah dan keyakinannya masing-masing, dijamin oleh negara, oleh Undang-Undang Dasar kita. Itu pegangan yang paling dasar, pegangan utama. Seluruh aturan, undang-undang, peraturan pemerintah, baik pusat maupun di daerah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar Undang-Undang Dasar 45. Kalau ada aturan di bawahku bertentangan dengan aturan dasar pokok, maka itu jelas aturan yang tidak benar dan harus dihapuskan. Ya, undang-undang kita kan menjamin dengan tegas, negara menjamin kebebasan warga negara ini untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya itu dasar sekali. Ya, makanya kemarin saya sudah sampaikan SKP 2 Menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006. Itu eranya Pak SBY, itu harus secepatnya dicabut itu. Itu SKB yang sangat tidak adil itu. Itu SKB yang mencederai umat minoritas, apapun agamanya. Kalau dia minoritas,
dia akan terhalang oleh SKB tersebut untuk mendirikan tempat ibadah. Jangan berpikir bahwa Indonesia ini mayoritas Muslim. Iya secara nasional, tapi di daerah-daerah tertentu, apakah Muslim mayoritas? Semuanya tidak. Di Indonesia Timur, Muslim minoritas. Di NTT, di Papua. Coba bayangin kalau saudara-saudara kita non-Muslim di sana kemudian balas dendam atas perilaku kelompok-kelompok sumbu pendek di Tangerang itu. Siapa yang rugi? Bangsa dan negara kita yang telah selama ini kita mati-matian menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Kita menjaga toleransi beragama untuk perdamaian bersama. Jangan dilukai, jangan disakiti. Orang-orang garis keras seperti ikuti. Sumbu-sumbu pendek itu jangan diikuti. Sampah-sampah peradaban itu harus ditegur keras. Kalau melanggar peraturan ya sikat aja. Kita punya undang-undang, anarkisme nggak boleh. Memaksakan keyakinan tidak boleh. Itu bertentangan dengan undang-undang. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi nih, khususnya di wilayah Tangerang dan juga Jawa Barat yang sering terjadi ini. Ya mohon maaf, terus terang saya sebut Jawa Barat sering terjadi peristiwa-peristiwa intoleransi begini. Saya dengar kemarin katanya ada juga rumah padepokan penghayat kepercayaan di salah satu kabupaten di Jawa Barat yang dibakar oleh warga masyarakat setempat gara-gara ada fatwa haram katanya. Ini kurang ajar ini. Nanti saya cari, nanti saya angkat nih. Ini juga harus ditindak tegas nih. Harus ditindak tegas pelakunya, siapapun mereka. Kalau perlu yang memberikan fatwa itu juga harus dihukum itu. Fatwa haram kan menurut agama dan keyakinanmu. Kalau misalkan MUI ini yang bikin fatwa, haram kan menurut agama tertentu. Menurut agama Islam misalkan, itu pun versinya siapa. Tapi kan belum tentu haram menurut agama dan keyakinan orang lain. Kenapa kemudian dikasih fatwa haram pada keyakinan orang lain, yang itu urusan privasi mereka? Kurang ajar ini kalau sampai ada fatwa yang seperti itu. Negara menghargai agama dan keyakinan, sekali lagi itu dijamin oleh undang-undang. Hormati itu agama dan keyakinan apapun yang ada di negara ini. Kok tiba-tiba difatwain haram, dibakar sama saya? Ya kurang ajar menurut saya itu. Itu melanggar privasi hak asasi manusia di dalam beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nanti saya cari ini, saya jengkel banget mendengar ini loh. Enak saja, kamu makan babi haram, oke, saya juga ya, karena saya Muslim. Tapi saya kemudian tidak perlu memberikan fatwa kepada orang lain yang menghalalkan babi, beda agamanya, beda keyakinannya. Kita hargai, silakan, Anda makan babi, Anda boleh. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa, karena agama saya melarang itu. Saya milih kambing, itu. Saya milih ayam. Saling menghargai. Kalau perlu duduk bareng nggak masalah. Anda makan babi, saya makan bakso, daging sapi. Kita duduk bareng, rokok bareng. Kita berembuk tentang bagaimana menciptakan kerukunan dan perdamaian di negara ini. Walaupun kita beda-beda agama dan keyakinan. Mestinya seperti itu. Jangan tiba-tiba memakai kacamata keyakinan kita untuk menghukumi keyakinan agama orang lain. Itu amatiran kalian di dalam beragama. Jangan main fatwa-fatwa lo ya. Lihat dulu agama dan kepercayaannya. Kalau itu adalah keyakinan agama orang lainnya, hormati, jangan main haram-haraman. Fatwa haram itu untuk diri sendiri masing-masing, tidak perlu dipublikasi, boleh kemudian diikuti pengumuman woro-woro, akhirnya jadi korban warga masyarakat yang tidak tahu tentang akibatnya, tidak tahu tentang toleransi, tidak tahu tentang menjaga kerukunan, terprovokasi, ikut ngamuk, itu kan kurang ajar menurut saya. Ini makanya ini PR besar nih bagi MUI, nggak usah sering-sering ngeluarin fatwa-fatwa begituan lah di level manapun. MUI pusat, provinsi, kabupaten, jangan mudah main fatwa terkait agama dan keyakinan seseorang atau kelompok komunitas tertentu, karena belum tentu yang haram menurut kita haram menurut mereka. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana mari kita bisa menghargai keyakinan-keyakinan yang berbeda-beda itu, agar kita itu berukun, bisa bareng-bareng, bisa menjalankan ibadah masing-masing.
Sama seperti kita umat Islam. Bisa beribadah, sholat Jumat, majlis taklim dengan bebas, nyaman tanpa ada yang ganggu. Begitu juga mereka ingin beribadah khusus sesuai dengan agama keyakinan mereka masing-masing. Padepokan mau meditasi, mau apapun, itu cara mereka di dalam membangun relasi dengan Tuhannya. Jangan diganggu. Gak usah, kalau kamu gak setuju ya beda keyakinan, biarin aja. Kita juga punya konsep sendiri-sendiri. Gak usah diganggu, ngapain? Kurang pegawaian sampean cara wong Banyumas. Tampilin sisan siswa engko. Saya kurang ajar ya. Orang pekerjaannya kok mengganggu keyakinan orang lain. Keyakinan orang lain itu privasi sekali, sama kalau kayak kita itu punya pasangan masing-masing. Bagi seseorang mungkin wanita dengan tipe-tipe seperti ini cantik, tapi belum tentu bagi orang lain. Saya suka makan bakso, misalkan kamu nggak suka, sukanya soto, ya silakan. Masing-masing dengan seleranya masing-masing. Makan soto satu meja dengan orang yang nggak suka, is okay. Bagiku sotoku, bagimu baksomu, kan begitu. Kita hormati. Kurang kok maunya semuanya harus sama kayak kamu semuanya. Ini haram, bakar. Enak aja, agamanya mbahmu apa gimana? Berenggolang bisa tuh sesuai. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, dan jelas yang terakhir bagi saya, beliau juga adalah seorang pejuang toleransi. Memang kalau kita melihat dengan negara kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali terjadi yang namanya tindakan-tindakan intoleransi yang seperti ini. Ya, dan ini membuat kita menjadi miris melihatnya, ya kan? Jujur bahwa sebenarnya negara kita ini adalah orang-orang yang beragama, ya, dimana tentu kita melihat kalau Islam itu adalah merupakan agama mayoritas. Lalu kemudian baru disusul dengan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tentu apa yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara-saudari ketika kita mengetahui bersama bahwa di Indonesia ini bukan hanya satu agama yang ada, maka memang yang perlu kita miliki adalah bagaimana rasa saling menghargai satu sama yang lain. Ya, soal beribadah itu adalah sebuah hal yang dijamin oleh konstitusi kita. Ya, bagaimana undang-undang di negara kita ini menjamin soal itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bebas untuk beragama dan juga bebas untuk melakukan ajaran agama kita yang kita yakini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan tentunya harapan kita ya juga pemerintah bisa memberikan perhatiannya akan hal ini. Artinya bahwa ketika hal yang seperti ini terus-terusan terjadi, soal pelarangan ibadah, penutupan rumah ibadah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya pemerintah nggak boleh berdiam diri, ya kan? Mungkin sebenarnya persoalan ini bukan lagi hal yang baru kita bahas, ya. Kita sudah mencoba membahas di tahun-tahun sebelumnya di berbagai video yang juga pernah saya upload di channel YouTube ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana sebenarnya yang menjadi akar permasalahannya itu adalah karena SKB 2 Menteri, di mana banyak persyaratan-persyaratan yang ada di sana yang kemudian ini memang membuat minoritas ini tidak bisa, ya kan, memenuhi persyaratan tersebut. Tetapi apakah memang SKB 2 Menteri itu lebih tinggi daripada konstitusi kita, daripada undang-undang kita? Nah, tentu hal ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Dan kalau misalnya harus jujur Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau memang rumah ibadah itu baru bisa didirikan, baru bisa dibangun ketika ada yang namanya izin mendirikan bangunan ataupun IMB, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka bagi kita nggak jadi masalah, ya kan? Yang menjadi persoalannya sekarang itu apakah memang semua musolah, apakah memang semua masjid juga mempunyai IMB ataupun tidak? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Suparman Abdul Karim, rupanya banyak sekali, sampai ribuan justru. Dari Sabang sampai Merauke banyak musola dan masjid yang tidak punya IMB, tetapi rumah ibadahnya, masjidnya Bapak Ibu Saudari, ya sudah dibangun mewah lagi. Nah, berarti kalau misalnya kita melihat hal yang seperti ini yang terjadi, berarti tidak ada keadilan di negeri kita.
Apa harapan kita? Ya, pemerintah nggak boleh berdiam diri melihat hal yang terjadi ini. Tentu harapan kita agar pemerintah ini benar-benar menegakkan keadilan. Ya, karena keadilan itu bukan untuk mayoritas, tetapi bagi setiap rakyat yang ada di Indonesia. Dia mau minoritas secara jumlah dan mungkin mayoritas, maka semuanya kita sama di hadapan hukum. Kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama, terutama untuk beribadah kepada Tuhan kita. Dan itu dilindungi oleh hak asasi manusia. Ya, kita bebas untuk memilih agama, dan kita bebas untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Oke, itu aja dulu dari saya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.